Perkenalkan, nama saya Sania Widyaningsih Simangunsong. Halo, perkenalkan saya Jogi Pindi Simbolon. Perkenalkan, nama saya Septian Adi Putra. Perkenalkan, nama saya Indra Sinaga. Perkenalkan, nama saya Andreas Jeriko Panjaitan. Perkenalkan, nama saya M. Rizky Prinandito dari kelompok 1 mata kuliah Hidrologi. Limpasan permukaan merupakan air hujan yang tidak dapat ditahan oleh tanah, vegetasi atau cekungan dan akhirnya mengalir langsung ke sungai atau laut. Limpasan terjadi karena intensitas hujan yang jatuh di suatu daerah melebihi kapasitas infiltrasi. Karakteristik daerah yang berpengaruh terhadap besarnya limpasan air permukaan antara lain adalah topografi, jenis tanah dan penggunaan lahan atau penutup lahan. Mengembangkan metode empiris hubungan antara karakteristik lingkungan fisik das dan proses hidrologi meliputi fisiografi, faktor topografi atau kemiringan lereng, faktor tanah dan batuan, kapasitas infiltrasi, faktor vegetasi penutup, faktor simpanan permukaan atau drainase. Berikut data atau tabel dari karakteristik das. Kemiringan lereng dihasilkan dari data DEM, terlihat pada tabel 2 yang dapat kita lihat pada layar. Skor 10, 20, 30, dan 40 menunjukkan besar kecilnya pengaruh kemiringan lereng terhadap limpasan permukaan. Semakin terjalnya lereng berarti akan mempunyai skor yang semakin besar, yang akibatnya koefisien limpasan permukaannya juga akan semakin besar. Data yang kami peroleh pada saat observasi ke lapangan adalah sebagai berikut. Kelas lereng, lahan relatif datar, kemiringannya 0 sampai 5%. Luas 177,742 hektar, persentase 19,64%. Skor 10. Yang kedua, kelas lereng bergelombang, landai. Kemiringan 5 sampai 10%. Luas 210,865 hektar, persentase 23,30%, skor 20. Kelas lereng yang ketiga, perbukitan, kemiringan 10 sampai 30%, luas 383,675 hektar, persentase 42,35%, skor 30. Kelas lereng yang kelima, medan terjal, kemiringan 30% ke atas, luas 133,216 hektar, persentase kemiringan 14,72%, skor 40. Yang dapat kita totalkan, luas Sungai Denai 105 hektar. Hasil infiltrasi pada daerah Sungai Denai akan saya bacakan sebagai berikut. Yang kelas infiltrasi tanah yang pertama cepat, luasnya yaitu 185.525, persentasenya 20,50%, skornya 5. Kelas infiltrasi tanah yang kedua sedang, luasnya 204.168, persentasenya 22,56%, skornya 10. Kelas infiltrasi tanah yang ketiga lambat, luasnya 515,2165, persentasenya 56,93%, skornya 15. Kelas infiltrasi tanah yang keempat sangat lambat, luasnya tidak diketahui, persentasenya tidak diketahui, skornya 20. Totalnya luasnya adalah 905, persentasenya 100%. Vegetasi penutup. Hasil klarifikasi tutupan lahan dapat dilihat pada teks 4, skor 5, 10, 15, dan 20. Menunjukkan besar kecilnya pengaruh tutupan lahan terhadap limpasan permukaan. Semakin tidak adanya tanaman
penutupnya berarti akan mempunyai skor yang semakin besar, pula yang akibatnya nilai koefisien limpasan permukaannya juga akan semakin besar. Timbunan permukaan. Tabel 5 menunjukkan hasil klasifikasi timbunan air permukaan yang disesuaikan dengan klasifikasi cocok untuk mengetahui limpasan permukaan. Skor 5, 10, 15, dan 20 menunjukkan besar kecilnya pengaruh timbunan air permukaan yang diakibatkan oleh kerapatan pola aliran terhadap limpasan permukaan. Semakin tinggi kerapatan alirannya, berarti akan mempunyai skor yang semakin besar pula, yang akibatnya nilai koefisien limpasan permukaannya semakin besar. Di sini ada tabel 5 timbunan air permukaan. Kelas pertama atau kelas rendah, kerapatannya kurang dari 1 dengan skor 5. Kelas 2 atau normal, kerapatan 1 sampai 2, aliran luas 552,231, persentasenya 61,02% dengan skor 10. Kelas ketiga atau kelas tinggi, kerapatannya 2 sampai 5, aliran luas 361,819. Persentase 39,98% dengan skor 15. Dan kelas 4 atau ekstrim lebih dari 5 dengan skor 20. Total aliran luas 905 dan persentasenya 100%. Koefisien limpasan permukaan. Setelah semua parameter didapatkan, kemudian diberi skor sesuai dengan karakteristik bentuk lahan masing-masing menurut metode Koch. Selanjutnya dilakukan overlay. Kemudian diperoleh hasil koefisien limpasan permukaan yang bisa dilihat pada tabel 6. Dalam tabel 6 ini terdapat klasifikasi yang terdiri dari kelas 1 hingga 4, luas lahan, persentase lahan, dan skor. Pola sebaran kelas koefisien aliran di tabel 6 tadi dianggap mewakili kondisi Sungai Denai dan sekitarnya secara umum. Limpasan permukaan merupakan sebagian dari air hujan yang mengalir di atas permukaan tanah. Jumlah air yang menjadi limpasan sangat bergantung kepada jumlah air hujan per satuan waktu, keadaan penutupan lahan, topografi, dan jenis tanah. Sedangkan jumlah dan kecepatan limpasan permukaan bergantung pada luas areal tangkapan koefisien runoff dan intensitas hujan maksimum. Limpasan permukaan ini berasal dari overland flow atau aliran darat yang segera masuk ke dalam alur sungai. Aliran ini merupakan komponen aliran banjir yang sama. Adapun hasil atau kesimpulan dari mini riset kelompok kami adalah dengan menggunakan metode Cook yang mengacu pada karakteristik das yang berupa kemiringan lereng, infiltrasi tanah, tutupan lahan, dan timbunan permukaan, maka besarnya koefisien limpasan permukaan atau runoff yang terjadi pada Sungai Denai didominasi oleh kelas tinggi sebesar 69,99%, kelas normalnya sebesar 22,60%, dan kelas ekstrimnya sebesar 7,41%. Sekian dan terima kasih.